Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Najmi Ramadhani yang akan bertugas menjadi moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dini Eka, Ziah Dwi, Rizky Atikah, Putri Hasna, Rosan, Fauzan, dan yang terakhir Maulida. Pada kali ini kami akan mempresentasikan konsep dasar usul fikih, di mana di dalamnya mengenai pengertian usul fikih baik secara bahasa maupun secara istilah, objek pembahasan usul fikih, tentang dalil, tentang hukum, tentang kaidah, lalu tentang ijtihad, dan yang terakhir tujuan dan manfaat usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian usul fikih dilihat dari segi bahasa. Dilihat dari segi bahasa, usul fikih terdiri dari dua kata, yakni usul dan juga fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan tarkib idhofah. Sehingga dari rangkaian dua kata itu membuat dua rangkaian kata lagi, yaitu usul dan juga fikih. Nah, kata usul sendiri adalah bentuk jamak dari kata ashal yang menurut bahasa yaitu sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi atas sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sedangkan pengertian fikih sendiri, yakni fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fakihan, yang berarti mengerti atau paham. Nah, paham yang dimaksud di sini adalah upaya akidah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dapat disimpulkan menurut bahasa, usul fikih yaitu adalah sesuatu yang dijadikan dasar bagi ilmu fikih. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa fi Im al-Usul, seorang akan sulit memahami makna usul fikih sebelum paham dulu makna fikih. Karena itu, berikut akan dijelaskan lebih dahulu arti fikih sebelum arti kata usul. Fikih secara istilah terdapat bermacam-macam rumusan. Pengertian fikih yang dirumuskan oleh para ulama antara lain sebagai berikut. Pertama, Imam Al-Ghazali. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang tetap bagi perbuatan-perbuatan mukhalaf secara khusus. Kedua, Muhammad Abu Zahrah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara amali, yaitu terkait perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang ketiga, Abdul Wahab Khalaf. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara amaliyah terkait perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Para ulama memberikan pengertian usul fikih sebagai nama dari salah satu disiplin ilmu di bidang syariat. Berikut beberapa definisi usul fikih yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama, Muhammad Abu Zahrah. Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan tata cara untuk memperoleh hukum-hukum amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kedua, Abdul Wahab Khalaf. Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh pemahaman hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ketiga, Wahbah Az-Zuhaili. Usul fikih artinya dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana oleh mujtahid untuk memperoleh hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Usul fikih diartikan sebagai dalil-dalil bagi kumpulan hukum-hukum syara amaliyah atau juga berarti aturan-aturan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara amaliyah. Para ulama memberikan pengertian usul fikih sebagai nama dari salah satu disiplin ilmu di bidang syariat. Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Makanya dalam bahasa Inggris, usul fikih disebut dengan Islamic Legal Theory, teori hukum Islam, karena di dalamnya berisi teori-teori tentang memahami hukum syara amaliyah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada fikih tanpa melalui usul fikih. Kalau fikih membahas tentang hukum-hukum syara, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, maka ilmu usul fikih membahas proses-proses yang mendasari hukum-hukum syara tersebut. Salah satu contoh perbedaan fikih dan usul fikih tentang sholat 5 waktu.
Kewajiban mengerjakan sholat itu disebut dengan hukum syara amaliyah yang didasarkan pada ayat Al-Quran yang disebut dengan dalil syara. Dalam dalil syara atau ayat itu tidak disebutkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ayat tersebut hanya berisi perintah mengerjakan sholat. Hukum syara, amaliyah, kewajiban sholat, dan dalil syara, keduanya sama-sama menjadi objek kajian fikih. Sedangkan kesimpulan memahami kewajiban sholat dari ayat tersebut berdasarkan kepada kaidah yang ada. Misalnya, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menerangkan metode atau tata cara memahami hukum dari dalil syara itulah yang disebut dengan ushul fikih. Sejarah fikih dan usul fikih. 1. Fase pertumbuhan atau periode Rasulullah SAW. Periode ini merupakan periode yang istimewa dikarenakan keberadaan Rasulullah SAW dan keberadaan wahyu. Pada fase ini, sumber hukum Islam hanya pada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ketika terdapat masalah yang penyelesaiannya tidak terdapat dalam nas Al-Quran, maka akan dilakukan ijtihad baik yang terkait dengan persoalan duniawi maupun terkait dengan hukum syara. Ciri khas dari periode ini adalah pertumbuhan hukum sesuai dengan realitas kenyataan, pembentukan hukum fikih dilakukan secara bertahap, serta yang menjadi sumber hukum hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. 2. Fase perkembangan atau periode sahabat 11 Hijriah sampai akhir abad 1 Hijriah. Fase ini dimulai setelah wafatnya Rasulullah SAW. Semakin meluasnya penyebaran Islam menyebabkan semakin kompleksnya persoalan yang terjadi. Dalam menyelesaikan persoalan yang tidak terdapat dalam wahyu, para sahabat melakukan ijtihad metode mahfum, qiyas, dan maslahah. Hasil ijtihad berdasarkan kesepakatan para sahabat tersebut kemudian disebut dengan ijma. Sedangkan hasil ijtihad berdasarkan individu disebut dengan fatwa. 3. Fase formulasi dan sistemasi atau periode tabi'in 100-300 Hijriah. Sejalan dengan perluasan wilayah Islam ke seluruh Jazirah Arab, muncul kota-kota penting yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan ilmu fikih dan usul fikih, yaitu Irak, Hijaz, dan Syria. Fase ini dimulai dengan gerakan pembukuan fikih, sunnah, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada periode ini muncul perbedaan pendapat yang pada akhirnya memunculkan aliran fikih yang disebut Madrasah al-Rai dan Madrasah al-Hadits. 4. Fase stagnasi atau kemunduran 350 Hijriah sampai akhir abad ke-19 Masehi. Pada fase ini hampir tidak ditemukan pemikiran baru yang dihasilkan para ulama. Penyebab kemunduran ilmu fikih dan usul fikih diantaranya A. Timbulnya taklid, B. Kemunduran di bidang politik, C. Mengikuti pendapat mazhab dan menganggapnya benar secara mutlak, D. Banyaknya kitab fikih. 5. Periode kebangkitan kembali. Upaya kebangkitan kembali fikih dan usul fikih dimulai pada akhir abad ke-11 sampai sekarang. Pada fase ini terdapat upaya atau gerakan pembaharuan pemikiran yang mengajak kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Karakteristik kebangkitan kembali hukum Islam yaitu A. Munculnya semangat tajdid, B. Munculnya jargon kembali kepada Al-Quran dan Hadis, C. Munculnya seruan dibukanya kembali pintu ijtihad, D. Berkembangnya tasri pada masa modern. Objek pembahasan usul fikih. 1. Pembahasan tentang dalil. Pembahasan tentang dalil dalam ilmu usul fikih berbeda dengan pembahasan dalil dalam ilmu fikih. Pembahasan dalil dalam ilmu usul fikih bersifat global yang meliputi rukun atau syarat, kekuatan, dan tingkatan masing-masing dalil. Dalil dalam perspektif ilmu usul fikih dibagi menjadi dua, yaitu A. Dalil istinbati adalah dalil yang berasal dari teks ayat Al-Quran, teks hadis, dan ijma. B. Dalil istidlali, yaitu dalil yang terbentuk dari olah pikir yang sehat, rasional,
dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan lainnya. Oke, saya lanjutkan mengenai objek pembahasan usul fikih. Yang kedua adalah hukum usul fikih. Hukum dalam usul fikih sendiri itu merupakan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan ketentuan dari Allah yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam, yang bisa menjadi acuan dalam tindakan manusia yang beragama Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum dalam usul fikih sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklif dan hukum waqti. Yang pertama, hukum taklif. Perbedaan antara hukum taklif dan hukum waqti yang pertama, di dalam hukum taklif terdapat tuntunan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Sedangkan di dalam hukum waqti hal tersebut tidak ada, melainkan terdapat keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antaranya dapat dijadikan sebab, syarat, atau penghalang. Perbedaan yang kedua adalah hukum taklif harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Karena dalam melakukan hukum al-taklif tidak boleh ada kesulitan dan kesempitan yang tidak mungkin dipikul oleh mukallaf. Sedangkan dalam hukum al-waqti dapat dipikul mukallaf seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan dan ada kalanya di luar kemampuan mukallaf seperti tergelincirnya matahari bagi sholat zuhur. Hukum taklif sendiri adalah kitab syar'i yang mengandung tuntunan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya. Hukum taklifi ada 5 macam, yaitu yang pertama, wajib, yaitu suatu perbuatan. Apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seorang, maka seseorang tersebut akan mendapatkan pahala, dan apabila perbuatan itu ditinggalkan, akan mendapat dosa. Yang kedua adalah sunnah, yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tidak mendapat siksa. Yang ketiga adalah haram, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu dikerjakan, akan mendapatkan siksaan. Yang keempat, yaitu makruh, yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakan tersebut tidak mendapat siksaan. Yang terakhir adalah mubah, yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Yang kedua, hukum waqti. Hukum waqti adalah kitab syara yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Sebab yaitu sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya musabbah atau hukum, yang artinya dengan adanya sebab terwujudlah musabbab, dan dengan tiadanya sebab tidak terwujudlah suatu musabbab. Oleh karena itu, sebab haruslah jelas, tentu, dan dialah yang dijadikan oleh syar'i sebagai itlat atas suatu hukum. Yang kedua adalah syarat. Syarat yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya masyrut, dan dengan tidak adanya, maka tidak ada masyrut. Dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat masyrut. Oleh karena itu, tidak mesti dengan adanya syarat itu ada masyrut. Yang ketiga adalah mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Objek pembahasan yang ketiga mengenai kaidah. Pembahasan mengenai kaidah bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum syara'. Pembahasan tentang kaidah ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan atau qawaid al-usuliyah al-lughawiyah
dan kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum atau al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Yang pertama, kaidah-kaidah kebahasaan atau al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Objek utama yang akan dibahas dalam usul fiqh adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam semantik yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa Arab dalam menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi. Di antaranya, yang pertama, amar atau perintah, nahi atau larangan, dan takhir atau memberikan pilihan. Yang kedua, lafal umum atau am, dan lafal khusus atau khos. Yang ketiga, mutlak dan muqayyad. Yang keempat, mantuk dan mafhum. Yang kelima, lafal dari segi jelas dan tidak jelas maknanya. Yang keenam, lafal ditinjau dari segi pemakaiannya. Dan yang ketujuh, takwil. Yang kedua, kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum atau al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah adalah kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk melakukan pembentukan hukum Islam. Abdul Wahab Khalaf mengemukakan bahwa kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam berasal dari penelitian para ulama usul yang disandarkan kepada penelitian tentang hukum syara', ilat hukum, dan hikmah atau filsafat pembentukannya. Abdul Wahab Khalaf mengklasifikasikan al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah menjadi 5 qawaid. Yang pertama, tujuan umum pembentukan hukum Islam. Yang kedua, hak Allah dan hak mukallaf. Yang ketiga, pada masalah apa saja yang boleh diijtihadi. Yang keempat, tentang nas hukum. Dan yang kelima, pada ta'arud dan tarjih. 4. Tentang ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad mencangkup A. Macam-macam ijtihad. B. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Tingkatan-tingkatan mujtahid ditinjau dari kacamata ketentuan melakukan ijtihad dan hukum melakukan ijtihad, serta metodologi yang benar bagi seorang mujtahid. Macam-macam ijtihad ada 2, ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Syarat-syarat menjadi mujtahid: pertama, mengetahui Al-Quran. 2. Mengetahui asbab al-nuzul. 3. Mengetahui nasih dan mansuh. 4. Mengetahui as-sunnah. 5. Mengetahui ilmu diroyah hadis. 6. Mengetahui hadis yang nasih dan mansuh. 7. Mengetahui asbab al-wurud hadis. 8. Mengetahui bahasa Arab. Tujuan usul fiqih yang pertama, agar dapat menerapkan kaidah-kaidah atau teori-teori usul terhadap dalil-dalil terperinci untuk menghasilkan hukum-hukum syara' amaliyah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Dan yang kedua, dapat menerapkan kaidah-kaidah pada selain syara' seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, dan dalil-dalil lainnya untuk menghasilkan hukum-hukum yang tidak ada di dalil nasyaranya, baik di Al-Quran maupun hadis. Manfaat usul fikih ada 5. Yang pertama yaitu manfaat kesejarahan. Manfaat kesejarahan ini mempelajari kaidah-kaidah yang ada di usul fikih dapat memberikan informasi secara mendalam tentang sumber-sumber kajian para mujtahid dan metode mereka dalam menetapkan hukum syara', sehingga diperoleh pemahaman dan ketenangan jiwa. Yang kedua yaitu manfaat ilmiah dan amaliyah. Manfaat ilmiah ini maksudnya adalah untuk mujtahid, yaitu memberikan kompetensi atau kemampuan untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sedangkan manfaat amaliyah maksudnya adalah bagi orang belum mampu berijtihad sendiri atau orang yang taklid. Mempelajari usul fikih dapat memberikan pemahaman tentang sumber-sumber hukum Islam dan sandaran yang digunakan para mujtahid dalam menetapkan hukum. Dengan mengetahui hal tersebut, seorang yang bertaklid akan lebih tunduk dan tenang dalam mengikuti dan mengamalkan pendapat seorang mujtahid.
Yang ketiga yaitu manfaat dalam ijtihad. Bagi seorang mujtahid, mengkaji usul fikih akan membantunya dalam melakukan istinbat hukum. Demikian juga bagi peneliti, mengkaji usul fikih dapat membantunya melakukan tarjih dan takhrij atas pendapat fuqaha terdahulu. Manfaat lebih lanjut dari mengkaji usul fikih adalah membantu mujtahid dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang muncul di masyarakat seiring dengan perkembangan atau munculnya kebutuhan-kebutuhan baru, baik secara individu maupun sosial. Penyelesaian persoalan-persoalan baru yang tidak terdapat di Al-Quran dan hadis tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara ijtihad. Dan ijtihad tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah usul dan menemukan alasan hukum. Yang keempat yaitu manfaat dalam perbandingan hukum. Di era kehidupan kontemporer seperti sekarang yang hampir semua sektor kehidupan saling terkait, dirasa penting melakukan perbandingan yang produktif terhadap banyak hal termasuk terhadap persoalan hukum. Perbandingan yang produktif tidak akan terjadi tanpa berpegang kepada dalil nakli, akal, dan usul fikih. Melakukan perbandingan mazhab atau pendapat di era sekarang menjadi kebutuhan mendesak baik dalam konteks perbandingan mazhab syariat atau antara syariat dengan hukum positif. Untuk melakukan perbandingan dalam dua persoalan tersebut, tidak mungkin mengabaikan kaidah-kaidah usul fikih. Dengan kaidah-kaidah usul itu, seseorang dapat melakukan perbandingan yang mendalam terhadap berbagai perbedaan pendapat yang ada, dan pada akhirnya dapat mengunggulkan pendapat yang paling kuat. Dan yang kelima yaitu manfaat keagamaan. Manfaat terpenting dari mempelajari usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah SWT yang pada akhirnya mendorong seorang mukallaf untuk dapat menunaikan hukum-hukum tersebut sebagai perintah agama. Dan itulah yang menjadi sebab kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.